Shalom, selamat malam dan selamat bertemu kembali di pelajaran hari Rabu. Pada malam ini pelajaran kita bertajuk Kristus yang tiada tandingan, model kami untuk gaya hidup Kristen. Nah, Rasul Yohanes yang semakin berumur menuliskan bahwa kami memberitahu apa yang telah kami lihat dan dengar, supaya kamu juga dapat bersaudara dengan kami. Sesungguhnya kami hidup dalam keakraban Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Ini terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Nah, dia menambahkan, sesiapa yang berkata dia tetap di dalam Allah, hendaklah dia juga menurut jejak langkah Kristus. Ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Rasul Yohanes menggambarkan seorang Kristen sebagai mereka yang tinggal dan bersatu di dalam Kristus. Nah, kehidupan Kristen adalah berjalan setiap hari dengan Tuhan. Untuk kekal di dalam Yesus Kristus, orang percaya dipanggil untuk hidup seperti Kristus hidup. Yohanes mendefinisikan proses tinggal di dalam Kristus sebagai persekutuan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, dan sesama orang percaya. Kehidupan Kristen ini didasarkan daripada kenyataan bersama, yaitu kematian Yesus yang dikorbankan. Namun begitu, agama Kristen ditunjukkan dalam bagaimana kita hidup untuk Tuhan dan juga bagi orang lain. Nah, kehidupan Yesus dicirikan oleh kekuatan transformasi. Bagaimana mengaksesnya? Kita mendengar apa yang dia katakan. Kita melakukan apa yang dia lakukan. Kita memodelkan atau mencontohi ucapan dan juga tindakannya. Dia adalah paparan utama dan tertinggi, tentang bagaimana orang Kristen menjalani kehidupan mereka untuk berjalan sebagaimana dia berjalan. Kita pergi kepada poin utama pada malam ini. Subtopik, Yesus ingin mengubah manusia. Nah, Yesus datang untuk mengubah kehidupan mereka yang mendengar dan melihat dia secara radikal. Dan dia memanggil semua orang untuk menjadi murid-muridnya. Pemuridan ini bukan hanya sekadar mengajarkan ajaran-ajarannya, tetapi mengizinkan kekuatan ajarannya untuk menghasilkan kehidupan yang baru bagi kita semua. Jadi ini ada rujukan dari dalam Yohanes 3 ayat 1 sehingga 8. Nah, Yesus merupakan sumber kosmik kuasa Tuhan yang menjadikan seseorang itu murid-muridnya dengan mengatasi pekerjaan setan di dalam hati manusia. Dia memanggil manusia untuk mengikut dia. Ada seorang ahli sains ataupun saintis terpaksa melakukan satu perjalanan ke hutan. Oleh karena tiada jalan di hutan itu, maka dia pun membawa seorang pemandu arah tempatan. Nah, ketika mereka berjalan sebentar, kemudian ahli sains ini berkata, saya tidak melihat perjalanan di hutan ini. Bagaimana Anda tahu kita sedang menuju ke arah yang betul? Akulah jalan, jawabnya. Ikutlah aku. Nah, terima kasih Tuhan, karena kita mengikuti seseorang yang mengetahui jalannya. Yesus memandang kepada manusia yang bingung dan juga hilang arah, dan berkata, aku tahu jalannya, ikutlah aku. Nah, itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam mengikuti dia, kita diharapkan untuk hidup seperti Yesus sendiri. Kita boleh lihat itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita pergi kepada subtopik yang kedua. Firman Yesus. Nah, Yesus menetapkan standar untuk apakah artinya menjadi orang Kristen. Firman-Nya kita boleh dengar apabila dia menyebarkan firman-Nya di jalan-jalan kota, di halaman rumah ibadat, di tepi pantai, dan juga sepanjang perjalanannya. Nah, Yesus mengungkapkan nilai dan prinsip kerajaan Tuhan. Dan melalui dia, suara Tuhan kedengaran lagi di bumi yang telah jatuh ini. Untuk memberikan kita petunjuk kepada manusia dan memberikan makna baru kepada apa yang orang Israel telah dengar dalam perjanjian lama. Khotbah di bukit. Di sana kita mendapat gambaran tentang cara hidup mereka yang mengikutinya dan ingin memperlihatkan identiti mereka sebagai orang Kristen kepada dunia.
Nah, Yesus mengutuk pembunuhan. Yesus menegaskan betapa pentingnya untuk hidup damai dengan orang lain. Yesus juga menegaskan mengenai penzinaan. Bukan sahaja berlaku dalam perbuatan, tetapi juga di dalam pikiran. Terlebih lagi kita pada saat ini, zaman canggih, media massa dan juga internet, itu kita boleh akses hanya di hujung jari sahaja. Oke, seterusnya Yesus juga menegaskan mengenai perkawinan. Oke, Yesus mengingatkan bahwa penceraian mempunyai satu komplikasi tersendiri. Selain itu, Yesus juga berbicara tentang keadilan, di mana kemurahan hati adalah lebih baik daripada pembalasan. Bagaimana kasih bukan saja kepada orang yang kita sukai, tetapi bahkan bagi musuh. Itu adalah ciri kerohanian yang tulen dan juga refleksi yang paling jelas tentang karakter Tuhan. Yesus berbicara tentang memperdulikan mereka yang memerlukan dan bukannya hanya mementingkan diri sendiri. Nah, apa yang kita patut buat? Kita bukannya menyimpan harta di dunia. Harta sebenar adalah harta yang disimpan di surga. Ciri kehidupan rohani bukanlah terdiri daripada hal-hal kebendaan. Tetapi jika kita mencari Tuhan dan kerajaannya, maka keperluan rohani, keperluan emosi dan juga kebendaan ini pasti akan dipenuhi. Itu terdapat dalam Imamat 7 ayat 1 sehingga 5. Di zaman kemurungan dan kegelisahan ini, kita harus berpegang kepada kasih Tuhan kepada kita dan mempercayai bahwa Dia dapat menyediakan keperluan kita yang terdalam. Nah, kadang kita tergoda untuk menghakimi ketidaksempurnaan mereka. Yesus meminta kita untuk berhenti. Tugas utama kita adalah untuk mengatasi ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Nah, ajaran Yesus direka untuk menjadikan hidup kita ini bermakna, menyenangkan, dan juga berkesan di dalam melayani orang lain. Kasih adalah inti kerajaan Tuhan. Mengasihi Dia bukan satu perintah seperti perintah yang lain, namun ia merupakan perekat yang menyatukan kehidupan rohani kita. Kasih kepada Tuhan itu membentuk asas kepatuhan kita kepada hukum. Kasih antara satu sama orang lain bukan hanya kepada orang yang kita sukai, namun juga kepada musuh kita. Sayangnya, kita sering merasa sukar untuk mengasihi orang lain. Malah gereja kadang-kadang boleh menjadi tempat konflik dan ketegangan, yang mana ini merosakkan perpaduan juga identiti yang berpusat kepada Kristus. Nah, Rasul Yohanes pastinya menyadari hal ini, karena dia telah menuliskan, "Kamu telah mendengarkan perkabaran ini daripada mulanya. Kamu harus kasih mengasihi." 1 Yohanes 3 ayat 11. Kita pergi kepada subtopik seterusnya, tindakan Yesus. Nah, menurut Alkitab, karakter dan identiti ditunjukkan melalui tindakan kita. Identiti Yesus tidak tersembunyi dan Dia telah menjadi manusia untuk menunjukkan identiti ketuhanannya melalui tindakannya. Ketika Yohanes Pembaptis dipenjarakan, dia menghantar utusan untuk bertanya kepada Yesus, apakah Dia benar Mesias. Nah, Yesus menyatakan diri bukan dengan kata-kata sahaja, tetapi melalui tindakannya, melalui perbuatannya. Nah, perbuatan menyatakan karakternya. Yesus makan bersama pemungut cukai. Ini menunjukkan belas kasihannya. Yesus menjalani kehidupan yang tunduk kepada kehendak Bapa. Dan Yesus memperkuatkan hubungan ini dengan berdoa dan juga pengetahuannya dengan kitab suci. Yesus menguduskan hari Sabat. Yesus mengasihi musuh-musuhnya, bahkan berdoa untuk mereka.
Yesus juga mengatasi si jahat ketika dicobai. Dan Yesus mengalahkan si jahat dengan membebaskan mereka yang dirasuk oleh iblis dan orang-orang yang sakit. Nah, ketika orang ramai melihat ini, Yesus melakukan mukjizat termasuk menyembuhkan 2 orang buta. Orang-orang melihat bahwa Yesus meletakkan kuasanya yang tiada tandingan untuk melayani orang-orang lain. Oke? Semua perbuatan mencerminkan identitinya. Sehingga itu menggambarkan hidup yang akan mengikutinya dan membentuk gerejanya. Seluruh hidupnya adalah memperlihatkan kasih Tuhan, yang mana itu tidak terhingga untuk semua makhluknya. Pengorbanannya di kayu salib ini merupakan demonstrasi Tuhan untuk kasih yang terutama kepada manusia. Mari kita pergi kepada subtopik terakhir pada malam ini. Saya adalah seorang Kristen. Nah, Yesus datang untuk menyatakan siapa dirinya melalui kata-kata dan tindakannya, tetapi melalui tingkah lakunya dan juga sikapnya, orang-orang mengenali dia sebagai anak Tuhan. Nah, semasa melawat sebuah negara di mana orang Islam dan Kristen tinggal bersama, saya menaiki taksi ke sebuah pertemuan. Semasa berada di dalam perjalanan, saya bertanya kepada pemandu itu mengenai kehidupannya, kehidupan agamanya. Dia menjawab dengan senyum lebar, "Saya seorang Muslim." Saya menyebut beberapa rakan Muslim saya yang lain dan memberitahu betapa bertakwanya mereka kepada Allah. Pemandu itu kemudian bertanya mengenai agama saya, dan saya menjawab bahwa saya seorang Kristen, Kristen Seventh-day Adventist. Dia ketawa dengan gembira dan berteriak, "Ada ramai orang Advent di kampung saya, dan mereka adalah Muslim yang lebih baik daripada saya. Mereka pergi ke masjid beberapa kali seminggu dan menghabiskan hari Sabtu untuk beribadah dan melakukan perbuatan baik. Mereka tidak makan babi atau tidak minum alkohol. Dan mereka berdoa lebih daripada 3 kali sehari." Nah, orang mengenali kita terlebih dahulu daripada cara hidup kita. Kemudian, apa yang kita ajarkan? Nah, agama ini bukan hanya penegasan intelektual ataupun sistem teologi semata-mata, namun melakukan kebenaran yang hidup yang menguasai seluruh kehidupan orang itu. Ini adalah satu kebenaran yang mencetuskan transformasi yang secara radikal yang mengubah cara kita berpikir, cara kita bercakap, dan juga cara kita bertindak. Nah, Kristus adalah teladan kita, contoh kita yang sempurna dan juga sesuai yang diberikan kepada kita untuk kita ikuti. Kita tidak akan pernah dapat mengikuti teladan Yesus dan tidak dapat menyamai teladan Yesus, tetapi kita boleh meniru dan menjadi serupa dengan Dia mengikut kemampuan kita. Nah, jenis agama yang seperti ini yang dilihat oleh orang lain. Melalui tindakan kita, ini membuka pintu bagi mereka untuk mendengar dan belajar mengenai kebenaran itu. Ia adalah berjalan sebagaimana Kristus telah berjalan. Nah, pada saat ini saya ingin memberikan 3 soalan refleksi yang saya ingin kongsikan supaya kita boleh dengar dan juga fikir bersama-sama. Yang pertama, mengapa Alkitab memperlihatkan Kristus sebagai teladan kita? Nah, soalan yang kedua, mengapa kita harus menyesuaikan hidup kita dengan kehidupan Yesus menjadi sempurna untuk diterima Tuhan, untuk melayani orang lain, atau gabungan ketiga-tiganya? Dan soalan yang terakhir, apakah pendapat Anda adakah tepat dalam keadaan tertentu untuk menyembunyikan identiti Advent kita? Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya dari awal pelajaran hari Rabu ini sehingga pada saat ini di penghujung
pelajaran dan juga soalan tadi, saya ingin membawa kita semua untuk berdoa. Penutup pelajaran pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin di dalam doa. Maha besar dalam kerajaan syurga, Tuhan, terima kasih di atas berkat-Mu yang berlimpah kepada kami, Tuhan. Pada malam ini, Tuhan, kami dapat belajar mengenai firman Yesus, Tuhan. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana tindakan Yesus dalam kehidupannya, itu adalah role model yang patut kami contohi. Supaya itu, Tuhan, dapat membuatkan kami menunjukkan image Engkau kepada orang-orang di sekeliling Tuhan. Bantu kami, Tuhan, dalam kerendahan hati kami. Bantu kami agar kami mau merendahkan diri kami untuk melayani orang-orang yang berada di sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih di atas pelajaran rohani yang begitu baik, supaya kami dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Kau ampuni dosa kami, Tuhan. Semua itu kami serahkan melalui nama Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dan juga juru selamat kami semua. Amin. Terima kasih karena sudah beserta dengan kami. Kita berjumpa lagi di pelajaran yang seterusnya.